Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Kustini SPD. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi kegiatan supervisi akademik di dalam kelas yang akan kita laksanakan nanti, yaitu kegiatan observasi. Dalam kegiatan pra-observasi ini kita diharapkan dapat mencapai kegiatan nanti di kegiatan observasi itu kita dapat berjalan dengan baik, sehingga apa yang ingin kita capai dalam kegiatan observasi di kelas nanti berjalan lancar dan anak-anak bisa memahami materi yang akan disampaikan oleh guru kelas. Nah, hari ini saya akan memperkenalkan diri untuk guru yang bersama saya nanti di dalam kegiatan observasi. Monggo Bu Nela perkenalkan diri. Saya Nela Oktavia SPD, guru kelas 5 dari SD Negeri 2 Asri Karton. Ya, terima kasih Bu Nela atas perkenalan dirinya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit Bu Nela ya, kita bincang-bincang apa kegiatan kita nanti di kegiatan observasi di kelas. Ya, kalau boleh tahu nanti Bu Nela akan menyampaikan materi tentang apa? Saya akan menyampaikan materi pada observasi yaitu IPAS. Dalam pokok materinya yaitu mengenai jaring-jaring makanan. Gitu. IPAS jaring-jaring makanan. Berarti dari situ bisa digambarkan seperti apa sih jaring-jaring makanan itu, Bu Nela? Jaring-jaring makanan itu adalah proses makan dan dimakan antar makhluk hidup, Bu Eni. Yang di dalamnya terdapat produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan seterusnya. Oh, seperti itu. Berarti nanti dalam jaring-jaring makanan itu ada kegiatan makan dan dimakan dan akhirnya akan mencapai pengurai. Seperti itu, ya, betul sekali. Bagus sekali untuk kegiatan pembelajaran yang akan Bu Nela lakukan di kegiatan observasi nanti. Nah, kalau boleh tahu tujuan pembelajaran yang ingin Bu Nela capai itu apa nantinya? Ya, yang saya mempunyai 3 tujuan pembelajaran Bu Eni. Yang pertama, siswa dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup di dalam suatu jaring-jaring makanan. Lalu yang kedua juga siswa dapat mendeskripsikan proses transformasi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Dan yang ketiga yaitu siswa dapat mendeskripsikan bagaimana transformasi energi dalam suatu ekosistem berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Iya. Terima kasih Bu Nela sudah menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam kegiatan observasi nanti. Kemudian apa yang ingin Bu Nela kembangkan dari kegiatan observasi nanti yang ingin Bu Nela capai dari kegiatan materi jaring-jaring makanan itu? Yang pertama tentunya perkembangan dari peserta didiknya, Bu Eni. Yang pertama berkembang dalam sisi keaktifannya, lalu yang kedua dari sisi kritisnya dia dalam menghadapi suatu permasalahan dalam lingkup materi jaring-jaring makanan tersebut, bagaimana caranya mereka dapat menyimpulkan juga hasil dari pengamatan mereka dalam suatu permasalahan tersebut. Yang kedua juga pengembangan diri terhadap saya sebagai guru, yaitu saya dapat mengembangkan media pembelajaran lebih baik, lebih efektif, dan lebih efisien untuk peserta didik. Iya. Bagus sekali apa yang ingin Bu Nela capai dalam pengembangan diri baik untuk peserta didik maupun kepada Bu Nela sendiri. Jadi dapat saya simpulkan bahwa kita dalam materi itu Bu Nela ingin memihak pembelajaran ini kepada siswa, itu yang pertama, biar anak-anak itu bisa menemukan sendiri permasalahan yang ada di dalam materi itu. Yang kedua, Bu Nela ingin mengembangkan kompetensinya Bu Nela sendiri dalam pembelajaran di kelas, menyampaikan materi apa yang ingin Bu Nela kembangkan dalam diri nanti di kegiatan berikutnya. Seperti itu ya Bu Nela ya. Sangat bagus apa yang ingin Bu Nela capai. Kemudian dari kegiatan yang ingin Bu Nela capai ini kira-kira sudah
sampai di mana perangkat ajar yang Bu Nela persiapkan untuk kegiatan observasi nanti? Untuk perangkat pembelajaran RPP sendiri saya sudah mempersiapkan itu Bu. Namun untuk media pembelajaran dan juga lembar kerja peserta didik saya masih membuat, dalam proses membuat, jadi bisa dikalkulasikan bahwa masih 50% untuk pengerjaan perangkat. Sudah Bu Nela buat sekitar 50%. Iya. Berarti kira-kira Bu Nela akan kita lakukan kapan kegiatan observasi ini? Untuk kegiatan observasi bisa dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2024. Saat itu juga jadwal pelajarannya pas IPAS juga Bu. Betul, berarti dari hari ini Sabtu berarti sudah sekitar 1 minggu Bu Nela ya. Iya. Sudah cukup untuk Bu Nela mempersiapkan itu? Insya Allah cukup. Ya, terima kasih Bu Nela sudah menyiapkan mulai perangkat ajar sampai media ajar yang ingin Bu Nela lakukan di kegiatan observasi nanti di hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024. Nah, dari RPP yang telah Bu Nela buat, dari Bu Nela sudah siapkan strategi apa yang akan Bu Nela gunakan pada waktu kegiatan observasi nanti? Strategi pembelajaran yang saya gunakan dalam observasi nanti yaitu strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang di situ nanti disediakan suatu permasalahan dalam materi jaring-jaring makanan, lalu anak-anak bisa mencari bagaimana solusi dan juga kesimpulan dari materi tersebut seperti itu. Jadi mengajarkan anak-anak untuk mandiri juga. Apakah dari strategi itu Bu Nela akan melakukan kerja mandiri apa secara kelompok? Untuk peserta didik akan mengerjakan dengan cara kelompok. Secara kelompok berarti nanti sebelum kegiatan pembelajaran langsung dibentuk kelompok-kelompok kerja kecil seperti itu ya Bu Nela. Bagus sekali Bu Nela, karena dengan berkelompok berarti kita kan sudah ini ya istilahnya anak-anak itu bisa melakukan keterampilan berrelasi, melakukan hubungan sosial dengan teman-temannya, seperti itu ya Bu Nela. Ya, terima kasih Bu Nela. Saya kira percakapan saya hari ini sudah cukup. Terima kasih atas informasi yang sudah diberikan Bu Nela. Mudah-mudahan nanti kegiatan observasi kita di minggu depan berjalan lancar Bu Nela ya. Tidak ada halangan dan bisa meningkatkan pembelajaran Bu Nela sendiri, meningkatkan kemampuan siswa dalam menerima mata pelajaran maupun keberpihakan kita kepada siswa. Terima kasih Bu Nela atas waktunya yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan percakapan praobservasi kelas pada hari ini. Terima kasih. Sama-sama Bu Eni. Demikian tadi kegiatan percakapan praobservasi bersama dengan Bu Nela Octavia SPD, guru kelas 5. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan observasi kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk pada pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dan melaksanakan pembiasaan sebelum pembelajaran dimulai. Silakan untuk ketua kelas memimpin dimulainya pembelajaran. Duduk di tempat, tangan di atas meja, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Kiri,
sebelah kanan. Toleh sebelah kiri. Siapakah yang tidak masuk pada pagi hari ini? Naura. Naura kenapa? Juga teman kita yang hari ini tidak bisa hadir pada pembelajaran hari ini bisa mendapatkan kesembuhan, ya. Lalu juga untuk teman kita yang hitam semoga lekas masuk ke sekolah kembali, ya. Nah, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Jika sudah semangat, Bu Nela mau lihat dong mana tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari materi IPAS dengan tema ekosistem, ya. Materi khususnya tentang rantai makanan. Ya, rantai makanan. Kalau ada kata-kata makanan, kira-kira tentang apa sih? Hah? Apa? Lalu Bu Nela akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup di dalam suatu jaring-jaring makanan. Lalu yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan proses transformasi yang Oke, sebelumnya Bu Nela mau tanya dulu, apakah kalian pernah pergi ke sawah? Pernah. Apakah kalian pernah pergi ke laut atau pantai? Pernah. Apakah di sekitar lingkungan sekolah kita ini terdapat kebun? Ya. Ada nggak? Di sebelah mana? Depan. Terus mana lagi kebunnya? Belakang. Ya. Terus ada taman juga di depan kelas masing-masing. Nah, itu adalah suatu ekosistem. Tapi kita hari ini belajar tentang rantai makanan. Maka dari itu kita lihat di depan, ya. Nah, ada beberapa gambar. Bu Nela mau Herlino dong sebutkan yang warna hijau ini apa ya? Padi. Padi. Terus yang atas ada ekornya itu Edgar. Tikus. Lalu sebelahnya lagi. Terus ularnya diapakan sama alam? Dimakan. Terus ularnya diapakan sama jamur? Diapa yuk? Telurnya mati lalu menjadi jamur. Ya. Nah, ini adalah proses makan dan makan dari tikus. Tikus makan padi. Lalu proses dimakannya gimana? Proses dimakannya dari ular. Ya. Dari sini kalian menemukan konsep baru mengenai rantai makanan? Ya. Oke. Sekarang Bu Nela kemarin kan sudah membagi kelompok, ya. Ada 5 kelompok berdasarkan gaya belajarnya, ya. Betul? Betul. Di mana yang kelompok mempunyai gaya belajar visual? Raise your hand yang mempunyai gaya belajar visual. Kelompok 1 dan kelompok 5. Lalu yang mempunyai gaya belajar kinestetik. Kinestetik. Oke, kelompok 2. Lalu yang mempunyai gaya belajar audiotorik. Oke, benar, kelompok 3 dan kelompok 4. Masih ingat kan ya? Oke, kalau seperti itu Bu Nela akan membagi materi berdasarkan gaya belajar kalian masing-masing. Oke, sudah siap? Sudah. Konsentrasi dimulai. Nah, ya, kalau sudah konsentrasi, Bu Nela. Oke, sekarang Bu Nela mau masuk pada gaya belajar visual terlebih dahulu, ya. Mohon diamati materi yang sudah Bu Nela bagikan. Di situ ada 1 gambar rantai makanan, ya, yang bisa dilihat di kertas materi yang sudah Bu Nela bagi. Ulat, ya, itu ulat bukan
ulang ya. Terus selanjutnya ulatnya dimakan oleh burung. Lalu burungnya Karena produsen penghasil makanan untuk organisme lain. Nah, apakah benar jawaban dari Alif? Benar. Dikasih apa teman-teman? Kasih O, kasih B. Betul ya Alif, keren ya. Kenapa sih tanaman atau sayuran atau rumput itu bisa menghasilkan makanannya sendiri ya, dan dia juga bisa menghasilkan makanan untuk makhluk hidup lainnya ya. Tingkat berapa? Satu, benar Eva. Ya, itu sebagai konsumen tingkat 1. Lalu setelah kita berlanjut pada kelompok gaya belajar audiotorik. Mana di mana padi-padi saya? Berarti produsennya padi. Lalu padi-padinya dimakan tikus. Itu termasuk konsumen 3 atau konsumen puncak. Telurnya sudah mati menjadi. Oke. Jika bisa dilanjutkan, Bundela akan melanjutkan ke kelompok gaya belajar kinestetik. Ya, di mana kelompok belajar kinestetik? Boleh maju ke depan. Ayo maju, jangan malu-malu. Ayo maju, jangan malu-malu. Silakan maju. Satu rantai makanan dengan gambar-gambar yang terpisah akan dipraktikkan dengan teman-teman kalian gaya belajar kinestetik. Di sini teman-teman kalian akan bermain peran mengenai rantai makanan. Di mana ya kira-kira ini ya rantai makanannya? Di mana rantai makanan, di mana ini? Ekosistem apa ini? Sawah ya. Teman kalian akan mengurutkan urutan dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 hingga penguraiannya atau dekomposer ya. Kalian perhatikan yang ada di depan. Silakan kalian urutkan terlebih dahulu. Kira-kira mana dulu ya yang menjadi produsen? Lalu konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 dan dekomposer atau pengurainya. Apakah ini sudah tepat? Sudah. Kasih apa teman-teman? Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Sudah bagus. Sekarang kita tinggal melihat bagaimana ya bermain perannya antara padi, burung pipit, ular, elang, dan juga jamur. Terus ular. Kamu diam. Aku diam. Tapi cara. Kelompok kalian masing-masing, apakah ada materi yang belum dipahami? Jika sudah dipahami materinya, maka Bundela akan membagikan LKPD. Di mana LKPD ini atau lembar kerja peserta didik akan kalian kerjakan bersama kelompoknya, ya. Yang akan Bundela nilai nanti yaitu yang pertama kerjasama, yang kedua yaitu tanggung jawab, ya. Yang ketiga hasil, ya. Bundela akan membagi LKPD ini berdasarkan gaya belajar kalian masing-masing. Nanti ini digunting, ditempel sesuai urutan rantainya.
rantai makanan yang berbeda dengan yang tadi. Terus dibaca cara bermain perannya, lalu deskripsi alur ceritanya, dan setelah itu mengerjakan pertanyaan. Kalau tidak cukup bisa memasukkannya di ya. Boleh. Sebagaimana dari makhluk hidup yang ada pada padi. Iya. Komputer. Kita tahu. Sebutkan peran dari makhluk hidup yang ada pada diri lagu rantai makanan. Adalah produsen, kelinci adalah konsumen, serigala adalah konsumen buah, harimau adalah konsumen tiga. Peran menjadi konsumen tingkat pertama. Ikan dimakan. Untuk kelompok alim. Oke anak-anak, setelah pembelajaran pada hari ini, kita simpulkan terlebih dahulu. Kita hari ini belajar mengenai apa sih? Rantai makanan. Terus apa hal-hal baru yang kalian temukan? Pengertian rantai makanan. Apa sih pengertian rantai makanan itu? Proses makan dan dimakan antar makhluk hidup. Lalu di dalam rantai makanan itu terdapat apa saja? Produsen, konsumen, dekomposer atau pengurang. Ya. Silakan dikerjakan. Gambar ini yang mana? Yang ini? Iya. Bahagia? Iya. Atau sedih? Iya. Atau bingung? Tidak. Semuanya senang? Senang. Coba sih sampaikan kepada Bu Nela bahwa kalian senang. Aku senang gitu ya. Bagaimana perasaannya? Aku senang. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Dan Bu Nela akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Kustini, CGP Angkatan 11. Hari ini bersama dengan Ibu PP, Ibu Rahayu Pamungkas, dan bersama dengan Ibu Nela Octavia sebagai kelas yang saya observasi. Hari ini saya akan melakukan perbincangan dengan Ibu Nela Octavia untuk melakukan kegiatan pasca observasi yang telah kita lakukan kegiatan observasi. Hari ini kita ngobrol-ngobrol sebentar tentang kegiatan kita yang kemarin sudah kita lakukan, yaitu kegiatan observasi. Hari ini kita melakukan kegiatan pasca observasi. Hari ini kita ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Mungkin kemarin setelah kita melakukan observasi, bagaimana perasaannya Bu Nela setelah melakukan pembelajaran di kelas yang telah berlangsung. Perasaannya ya seperti ada yang misalnya aku senang, lega, karena juga hampir setiap hari saya melakukan kegiatan itu sesuai dengan lama-lama pembelajaran dan juga kegiatan yang seperti observasi kemarin. Berarti kalau perasaannya Bu Nela senang, apakah perasaan anak-anak juga senang, gembira kemarin? Insya Allah ya. Alhamdulillah, memang kita tujuannya adalah untuk menjadikan anak-anak kita belajar dengan menyenangkan di Bu Nela ya. Berikutnya dari kegiatan observasi kemarin, bisakah diceritakan kembali area yang dikembangkan di dalam kelas yang Bu Nela lakukan kemarin, kemudian langkah-langkah pembelajaran Bu Nela itu apa saja yang telah dilakukan di kegiatan observasi kemarin? Area yang saya kembangkan selama kegiatan observasi kemarin itu ada yang pertama dari model kelasnya. Model kelasnya saya buat
dari hasil refleksi kemarin, apakah Bu Nela sudah menganalisis dari kesemua siswa itu apakah sudah mencapai KKM yang Bu Nela harapkan? Sudah saya analisis hasilnya pembelajarannya observasi sudah mencapai KKM, namun nilainya walaupun di atas KKM tidak keseluruhan itu nilainya mendekati dengan nilai sempurna. Pastinya kalau mencapai sempurna itu saya ya jarang menilai ya, karena juga masih proses belajar. Selanjutnya dari area pengembangan yang sudah Bu Nela lakukan itu, apakah sudah berhasil dilaksanakan? Kira-kira kalau Bu Nela ambil persentase itu kira-kira berhasil berapa persen? Berapa ya Bu ya? 70 sampai 75%. 70 sampai 70%. Berarti kalau kita anggap berarti memang sudah berhasil ya. Terima kasih. Berarti dari pembelajaran itu memang anak-anak sudah bisa menguasai materi gitu ya, kalau kita simpulkan ya. Dari pembelajaran itu pasti ada kendala, ya pastinya kendala pasti mengalami. Oh kok seperti ini? Kira-kira kendala apa yang dihadapi oleh Bu Nela pada waktu pembelajaran observasi kemarin? Ini tidak hanya saat observasi Mbak Edi, tapi memang untuk pembelajaran di hari-hari biasanya itu kendalanya pasti ada beberapa siswa yang tidak bisa secara tepat, secara cepat untuk mengikuti alur pembelajarannya. Mungkin karena salah satunya daya tangkap anak yang berbeda, seperti itu kendalanya. Saat observasi pun seperti itu. Saat beberapa siswa di dalam kelompok itu walaupun sudah dikelompokkan sesuai gaya belajarnya, tapi kadang ada beberapa siswa yang untuk menangkap suatu informasi itu dia agak kesusahan atau mungkin delay gitu. Kalau tertanya untuk gaya belajarnya yang berbeda itu ya yang berikutnya, mengapa kendala itu bisa terjadi, masalah itu bisa terjadi? Tadi sudah Bu Nela jelaskan itu tentang mungkin gaya belajar mereka yang berbeda, gitu ya. Berikutnya dari kendala yang Bu Nela tadi, apakah Bu Nela sudah menemukan solusi? Oh berarti saya harus melakukan seperti ini untuk siswa saya yang mengalami kendala belajarnya. Mungkin Bu Nela menemukan solusinya. Sejauh ini sampai dengan observasi kemarin, solusinya ya mengulang kembali informasi yang sudah saya sampaikan, lalu juga menunggu dia untuk lebih bisa memahami apa sih instruksinya yang disampaikan oleh guru ataupun teman-temannya. Jadi harus ada bimbingan khusus ataupun didampingi. Oke, kira-kira kapan Bu Nela akan melakukan kegiatan pendampingan terhadap anak-anak yang mengalami kendala? Bisa Bu Nela lakukan? Setiap pembelajaran atau setelah pembelajaran biasanya ada pendampingan untuk siswa tertentu. Berarti sudah dilakukan Iya. ya? Berarti kita sudah mencapai kesepakatan untuk melakukan pendampingan untuk anak-anak sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan. Terima kasih kepada Bu Nela yang telah membagi pengalamannya dalam kegiatan pembelajaran. Juga terima kasih Bu Tete yang telah mendampingi kegiatan saya hari ini untuk kegiatan